Kini ku tahu pertolonganmu yang tak pernah terlambat di hidupku. Persekutuan Angkatan Muda Ratu Ekumene yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah di sore hari ini, kita menjemput semua bangkit berdiri dengan sikap siap kita menyanyi kita punya lagu wajib AMGPM. Angkatan Muda Gereja Protestan Malu yang terdiri atas firman Tuhan dan tetap teguh membangun bantu persatuan sebagai tubuh Kristus. Ukiran garam terus mengawet, kau berperan di kami kehidupan untuk memberi dan melayani, membangun gereja, bangsa dan negara. Angkatan Muda Gereja Protestan Malu, kau pewaris nilai-nilai Injil, bertanggung jawab untuk memimpin dalam konteks satu panggilan gereja. Cahaya obat terus menembus, kau berjalan di kami motivasi untuk bersatu tekad mengabdi, membangun gereja, bangsa dan negara. Mari maju Angkatan Muda GPM menjadi garam dan terang dunia, walaupun angin, badai dan topan, kami bersatu untuk mengabdi Tuhan. Bersatu dan bersaksi, nyalakanlah obromu. Bersatu melayani, meneruskan misimu. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, kepada pemimpin ibadah, Budi dan almarhum boleh bersalam. Ya, Persekutuan Angkatan Muda Ratu Ekumene yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore menjelang malam, Shalom. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 454, Hanya Pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Menghadap
Ibadah MGP Meranti Oikumene dalam menyusul Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-7 berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Teman-teman persilakan duduk kembali. Sambil tetap duduk teman-teman, atau angkat lagu pujian. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat yang pertama. Saya mau ikut Yesus. Saudara semua, Kato akan mendengar dan merenungkan firman. Pembacaan Kato di sore hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu pertama Petrus 4 ayat yang ke-12 hingga sampai ayat ke-19. Tetapi sebelum Kato membaca firman Tuhan di sore hari ini, mari Kato berdoa, dan doa ini digantikan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan menaati siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu dapat dalam kehendak Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus,
sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan ia hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita, karena hendaklah Allah menyerahkannya jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian kata pembacaan firman di sore menjelang malam. Saudara semua, pertama Petrus 4 ayat 12 hingga sampainya ayat 19 menceritakan bahwa seluruh makhluk di dunia ini ikut mengalami penderitaan oleh karena dosa yang telah jatuh ke dalam dunia. Bahwa penderitaan itu adalah realita kehidupan yang memang harus kita hadapi di dunia ini. Dengan kata lain, dapat diperoleh karena kita harus tetap berhasil memenangkan yang datang. Namun demikian, ada juga yang menyebabkan timbulnya keinginan sendiri, yang mengundang keinginan itu datang, menyeret penderitaan itu masuk ke dalam diri sendiri, yaitu kompilasi penderitaan akibat dosa yang dibuatnya. Menderita karena terbunuh, diambil berzina, berasuk dan perbuatan lainnya yang dilanggar perintah Tuhan. Jika kita mengatasi penderitaan, janganlah menderita karena perbuatan dosa, tetapi haruslah kita membawa penderitaan sebagai orang Kristen. Kita menderita sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Namun jika kita menderita karena dosa, maka kita sedang melipat gandakan penderitaan dalam hidup kita. Jika orang hidup dalam kebenaran Tuhan hanya merasakan pahitnya yang menderita, maka orang terlibat harus berbuat dosa. Dikatakan di ayat 18 bahwa penderitaan itu sangat berbahaya. Orang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bagaimana pula dengan orang fasik dan orang berdosa? Tidak bisa dikatakan lagi penderitaan yang akan dialami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari khotbah ini kita bisa belajar untuk meminta setiap pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ada 3 poin penting dalam atau punya khotbah di sore hari ini. Yang pertama adalah penderitaan adalah ujian bukan pembinasaan. Penderitaan yang kita hadapi di dunia ini yaitu ujian untuk ketangguhan iman, bukan untuk membinasakan. Jika ujian itu, maka dibutuhkan waktu untuk bermanfaat bagi kita sebab berguna untuk menumbuhkan iman kita. Kita percaya sebagai Tuhan menjaga kita jika Tuhan menginginkan kemenangan itu, sebab mengaku roh Allah padamu. Roh Tuhan yang akan menguatkan dan menghibur kita untuk dapat melewati masa-masa sulit. Jika kita menderita sebagai orang yang setia dan pada Tuhan, beriman dan berpenghasilan pada Tuhan, maka penderitaan itu bukan untuk ditakuti, sebab Tuhan ada kekuatan kita. Dan penderitaan itu hanya sementara, hanya sebatas ujian. Yang kedua, teman-teman, menerima penderitaan sebagai penghayatan dan pengorbanan Kristus. Maka dalam penderitaan itu kita dilayakkan demi kebahagiaan dalam iman. Sebab penderitaan itu kita bisa lebih baik menghayati penderitaan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Penghayatan akan pengorbanan Kristus akan memampukan kita melalui semua kesukaran saat semakin mendalami kita untuk Tuhan Yesus. Inilah alasan mengapa kita layak berbahagia. Kita layak berbahagia di dalam penderitaan adalah karena kita menderita sebagai orang Kristen, yaitu mengalami kesulitan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mendapatkan pertolongan itu. Yang terakhir, teman-teman, yang ketiga adalah menjaga keselamatan jiwa. Seperti apapun yang membantu kita hidup di dunia ini, kita akan memikirkannya. Pada akhirnya kita akan kembali ke tanah, tetapi jiwa kita akan kembali kepada Tuhan.
Maka janganlah kita melepaskan keselamatan kita hanya dengan menyelamatkan tubuh kita sementara ini. Padahal pertanggungan di dunia ini pun Tuhan izinkan melampaui kekuatan kita. Terdapat pada 1 Korintus 10 ayat 13, tetapi hanya sebatas ujian yang pasti kita hadapi. Maka selama hidup tetaplah menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, tetap memproklamasikan keselamatan jiwa kita kepada Tuhan, seperti doa Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, tanganmu kuserahkan nyawaku. Amin. Demikian katong punya khotbah di malam hari ini. Atau ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, dan untuk meresponi katong punya pemberitaan firman di sore menjelang malam, beta undang teman-teman sama menyanyikan bersama Inilah Yang Kurenungkan. Mari katong berdoa. Kami bersyukur kepada Allah sumber hidup, di dalam Yesus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Penuntun dan Pembaru. Sebab kemurahan-Mu nyata di dalam seluruh gerak-gerak kehidupan kami. Kami bersyukur sebagai MGPM, khusus cabang Immanuel OSM Ranting Kemene, bahwa di tengah-tengah begitu banyak aktivitas yang harus kami lakoni setiap waktu, Tuhan tetap membantu kami masuk dalam sebuah persekutuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu, dan sebagai orang-orang yang terus hidup bersama padamu, kami hendak berdoa memulai seluruh perjalanan hidup kami, baik secara personal, tetapi juga secara komunal, menyangkut dengan pelayanan wadah ini. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan mengampuni segala perbuatan dosa yang kami lakukan, baik tersembunyi atau tidak tersembunyi, sengaja atau tidak sengaja. Dengan pengampunan yang Tuhan beri bagi kami, maka kami layak dan bergumul kepadamu. Kami berdoa menyerahkan pemuda pengguran Ekumene yang mungkin saat ini sedang sakit, yang ada di rumah bahkan di rumah sakit, yang karena kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang penuh kasih menganugerahkan pemulihan bagi mereka, agar dengan pemulihan yang Tuhan anugerahkan mereka boleh sembuh, dan sebagai respon atas kebaikan Tuhan, itulah mereka dapat bersyukur dan berlimpah bersama dengan kami. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi gereja yang belum sempat mengambil bagian dalam ibadah di masing-masing rumah karena merasa kurang terpanggil dan acuh tak acuh. Kami berdoa biarlah Roh Tuhan ada pada mereka,
dan memberi penyadaran bahwa ibadah itu penting, karena mengandung janji pembaruan hidup di masa kini maupun hidup yang akan datang. Oleh karena itu, Rohmu menyadarkan mereka supaya mereka merasa terpanggil sebagai orang-orang yang mengimani Yesus yang diwujudkan salah satunya melalui praktik daripada. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi gereja yang dengan seluruh pekerjaan mereka, baik sebagai PNS maupun sebagai swasta, supir angkot, tukang ojek, wira swasta, dan lain-lain sebagainya. Kami topang mereka dalam kasih kemurahan Tuhan. Segala bentuk pekerjaan yang mereka kerjakan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam kehidupan dan keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberkati, anugerahkanlah mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, supaya mereka kedapatan sehat dan kuat untuk melakukan tanggung jawab mereka dalam menafkahi keluarga. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi gereja yang sementara ini berjuang memasukkan berbagai macam lamaran pekerjaan di berbagai instansi pemerintah maupun swasta, dan demi memperoleh lapangan pekerjaan. Kami bawa dan menyerahkan mereka sepenuhnya di dalam tangan penghasilan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menggerakkan setiap orang-orang yang mereka jumpai untuk bermurah hati kepada mereka ketika mereka memasukkan lamaran di tempat yang mereka tuju. Biarlah mereka diterima. Di situ ada ungkapan syukur yang mereka persatukan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi gereja yang sementara berjuang di dunia pendidikan. Kami juga menopang di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Spirit Tuhan tetap tinggal di dalam mereka, supaya dengan Spirit yang dari Tuhan mereka tetap berjuang menyelesaikan studi mereka. Anak-anak Tuhan yang sudah ada dalam proses finishing, penulisan skripsi dan sebagainya, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka supaya mereka tetap loyal menyelesaikan tugas mereka sebagai mahasiswa. Berkati para pembimbing mereka supaya mereka tetap loyal juga dalam membimbing anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi kepengurusan yang ada di dalam MKP Prandio Kumene ini Bapak. Kami berdoa bagi seluruh komponen kepengurusan yang ada, dengan seluruh upaya yang kami lakukan untuk kesejahteraan bersama di dalam wadah ini. Biarlah Spirit di dalam hati kami supaya mereka mampu menunjukkan loyalitas, bersinergi, kreatif, dan terus berdedikasi yang baik untuk menghadirkan shalom Allah bagi semua orang yang ada di dalam wadah ini. Mereka yang duduk di dalam komponen kepengurusan ini juga adalah manusia, tentu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, tetap sokong dan lengkapi mereka agar tidak menjadi malu dalam seluruh tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah keluarga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh program yang telah di-planning dan dirancangkan secara bersama di tahun ini. Biarlah program-program tersebut adalah program-program yang benar-benar menjadi kebutuhan dari ranting ini. Melalui program-program ini juga semua pemuda-pemudi gereja yang ada dalam sektor pelayanan Maranatha merasakan shalom Allah. Kami berdoa bagi wadah COVID-19 yang sementara ini melanda dunia. Terkhusus kami berdoa bagi negara Indonesia. Biarlah pemerintah beserta jajarannya dimampukan Tuhan untuk dapat mengatasi wabah tersebut, dan juga Provinsi Maluku, bahkan kota Ambon daerah kami domisili. Biarlah Tuhan selalu tetap senantiasa menjaga, melindungi warga kota Ambon secara khusus, dan biarlah kami sebagai warga masyarakat patut mengikuti segala instruksi himbauan pemerintah untuk dapat berupaya memutuskan jaringan wabah COVID-19 dengan melakukan social distancing, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta melakukan hal-hal positif. Puji-pujian yang boleh kami aktakan bagi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dan khotbah yang boleh kami dengar dan baca secara bersama di hari ini, biarlah sebagai pengikut Kristus kami terus menghayati dan meneladani kasih Yesus dan terus care dengan sesama kami. Kasih Yesus itulah yang terus mempedoman kami menjadi pemuda-pemudi gereja yang terus bergerak di bawah pimpinan Roh Kudus, untuk kami mampu menjadi garam dan terang dunia yang bermanfaat bagi sesama kami. Persembahan yang kami beri juga layak diterima-Mu Tuhan, agar dapat menopang pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa, ucapan syukur dan gumuran kami kepada-Mu Tuhan. Bila dalam doa ini kami terlalu memaksakan kehendak kami bermohon Tuhan mengampuni kami. Bila doa ini jauh dari kesempurnaan, biarlah Tuhan menyempurnakannya bagi kami. Dengar dan sambut doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan dalam kelemahan dan keberdosaan kami.
hanyalah di dalam nama Yesus, satu-satunya penyelamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena kami telah berdoa kepadamu. Amin. Iya, teman-teman yang diberkati Tuhan, kita menjemput semuanya bangkit berdiri atau akan masuk ke dalam pembungkusan dan berkat. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu bersama, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ingatlah bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati dan melindungimu. Yesus Kristus menguatkan dan menumbuhkan imanmu. Roh Kudus menuntun dan menolongmu hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Shalom, ketemunya ibadah di malam hari ini boleh selesai. Halo teman-teman, sekawasan cabang Immanuel Siem, terkhususnya Ranting Opimene, tetap ada dalam rumah mengikuti anjuran dari pemerintah agar aku tetap aman dan selalu sehat, tetap semangat dan tetap diberkati Tuhan. Shalom.